Selamat datang di Klub Toastmaster Denpasar Bahasa. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat, kita akan segera memulai pertemuan daring siang hari ini. Dan sebelum itu, saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan bersama. Yang pertama, mohon mikrofon atau corong bicara disenyapkan selama pertemuan berlangsung, kecuali Anda akan berbicara. Mohon agar video tetap dibuka karena dukungan dan reaksi positif Anda sangat berarti untuk para pembicara. Yang kedua, mohon menggunakan nama asli di layar video Anda, bukan nama gawai atau nama alias. Penulisan nama dapat dilakukan dengan cara untuk nama pemegang peran, contohnya peran, nama, klub Toastmaster, selanjutnya adalah kota. Untuk anggota Toastmaster, nama, klub Toastmaster, kota, dan yang terakhir adalah untuk para tamu, tulis tamu, nama, dan nama kota. Yang ketiga, kepada semua pembicara, mohon menandai penghitung waktu guna mengetahui alokasi waktu yang tersedia. Yang keempat, silahkan memberdayakan ruang chat untuk bertanya, memuji, dan berkomentar tentang hal-hal seputar acara pertemuan siang hari ini. Dan yang terakhir, mohon perhatian bahwa pertemuan ini akan direkam dan ada kemungkinan akan diperlihatkan di media sosial. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyerahkan kendali kepada Presiden Debat yang akan membuka acara siang hari ini. Mari rekan-rekan kita sambut Toastmaster Ayu Anantia. Terima kasih. SEE kita hari ini, Ismu Nandar. Teman-teman, hari ini hari yang spesial karena kita kedatangan beberapa Distinguished Toastmaster. Apa sih bedanya Toastmaster sama Distinguished Toastmaster ya? Kalau secara singkat atau dalam bahasa saya, Toastmaster itu bukan berarti dan Distinguished Toastmaster bukan berarti junior dan senior. Tapi itu pilihan mereka mau meraih Distinguished Toastmaster yang kalau bahasa saya bilang itu sarjananya. Karena ada persyaratan, ada beberapa syarat yang harus dilakukan untuk mencapai Distinguished Toastmaster. Hari ini kita ada Distinguished Toastmaster Miranda Rumi, yang juga selaku Direktur Divisi D. Dan yang kedua adalah Distinguished Toastmaster Ade Herawan. Pak Ade ini salah satu Distinguished Toastmaster termuda pada saat beliau mencapai DTM-nya. Gitu, DTM-nya. Kemudian kita juga kedatangan orang-orang spesial lain dari klub Toastmaster yang lain seperti Presiden Jakarta Bahasa ada Sugondo, Toastmaster Sugondo. Dan saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Toastmaster Maudodi, Direktur Area G3 hari ini mau datang ke sini untuk sekaligus melakukan ini ya, area kunjungan klub ya. Ini saat ini direktur area kita si Maudodi ini, Toastmaster Maudodi. Oke, teman-teman, saya ingin mengucapkan selamat datang juga ke beberapa orang yang ada lagi ya, kayaknya cuma tamu kita, Soma. Halo, Soma, boleh memperkenalkan diri sekali lagi kepada semua supaya ini banyak yang baru datang ini. Makasih, Mbak Ayu. Halo teman-teman, nama saya Soma dari Badung, Bali. Sangat singkat, terima kasih semua. Selamat menikmati pertemuan Denpasar Bahasa dalam bahasa Indonesia, Toastmaster-nya. Mungkin baru pertama kali ya, Soma? Pertama kali, Mbak Ayu. Dan Soma juga Toastmaster. Soma ini Toastmaster. Ya, sekali Toastmaster, tetap Toastmaster ya. Betul. Dari maju kembali. Baik, kalau gitu. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya hanya ingin mengatakan terima kasih para anggota Denpasar Bahasa, terutama anggota atau para pendiri Denpasar Bahasa yang hadir hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan beberapa orang yang memang sudah lama di Toastmaster dan bagaimana sih cara mereka menilai kita. Hari ini khusus ada Toastmaster Sugondo, ada Distinguished Toastmaster Ade dan Distinguished Toastmaster Miranda, juga ada Sari dari Denpasar Bahasa yang akan jadi penilai. Ini
hari yang ditunggu-tunggu. Kita mengundang banyak orang yang memang sudah kaliber di bidangnya, ya, dan menjadi role model kita untuk di kemudian hari menjadikan pertemuan kita lebih berkualitas lagi. Hari ini pengarah acara kita baru pertama kali jadi pengarah acara, tapi saya salut karena Puspita menerima tantangan menjadi pengarah acara. Mari teman-teman kita tepuk tangan buat Puspita. Salam sejahtera rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat. Hari ini saya, Puspita Rahayu, bertugas sebagai pengarah acara. Dan sudah menjadi tugas saya untuk menjelaskan tema pertemuan kita, yaitu mendengar lebih baik. Tema ini sengaja diangkat karena dengan mendengarkan, kita dapat terhubung dengan orang lain. Dan kepandaian kita mendengarkan orang lain menjadikan mereka pandai mencintai dan menyayangi kita. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu sekalian, dalam setiap pertemuan Toastmaster, ada banyak peran yang akan saling melengkapi. Yang pertama, panel umum kita hari ini adalah Toastmaster Sugondo, dan tugas seorang penilai umum adalah memberikan umpan balik tentang keseluruhan jalannya pertemuan kita di akhir acara. Yang kedua, pengamat bahasa. Kita hari ini adalah Toastmaster Emi Ermiah. Dan tugas seorang pengamat bahasa adalah memberikan umpan balik mengenai tata bahasa yang kita pakai selama pertemuan ini di akhir acara. Dan yang ketiga, penghitung bunyi tanpa makna kita hari ini adalah Abi Suputra. Dan tugasnya adalah mencatat penggunaan semua bunyi tanpa makna yang biasanya kita lakukan secara tidak sengaja selama pertemuan berlangsung dan melaporkannya di akhir acara. Dan terakhir adalah penghitung waktu kita hari ini adalah Toastmaster Tiger McAndy, dan mari kita dengarkan bagaimana Tiger McAndy akan memandu kita dalam hal waktu. Tiger McAndy, disilahkan. Do you want me to start? Salam Zatatera. Rekan-rekan Toastmasters dan para tamu yang terhormat. Nama saya Tiger. Saat ini bertugas sebagai penghitung waktu. Tugas saya adalah mencatat waktu pidato dan mengkomunikasikan penggunaan waktu tersebut kepada setiap pembicara di pertemuan ini. Hari ini kita punya dua pembicara pidato, pembicara kebekuan waktunya 4 hingga 6 menit. Saya akan memberikan tanya hijau. Menit 5 kuning. Menit 6 merah. Ada memiliki titik untuk menyelesaikan pidato. Dan satu pembicara pidato waktunya 18 hingga 22 menit. Menit 10 hijau. Menit 15 kuning. Menit 20 merah. Anda memiliki 2 menit untuk menyelesaikan pidato. Untuk penilai individu waktunya 2 hingga 3 menit. Menit 2 hijau.
Menit 2:30. Kuning. Menit 3. Merah. Dan titik untuk mensilakan pidato. Toastmaster Puspita. Terima kasih Tiger McAndy. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat agenda pertemuan kita. Hari ini pertemuan kita dirancang secara khusus untuk mengakomodasi kebutuhan anggota dan pasar bahasa. Karena banyak di antara kita yang sudah siap untuk berpidato. Tidak ada sesi topik spontan. Jadi hanya ada 2 sesi, yaitu yang pertama sesi pidato yang direncanakan. Sesi ini khusus untuk anggota Toastmaster. Di sini para anggota mempresentasikan proyek pembelajaran pathway mereka. Dan yang kedua, sesi penilaian. Sesi ini hanya ada di Toastmaster. Di sesi ini kita semua akan mendapatkan umpan balik dari penilaian dan disinilah kita belajar untuk menjadi lebih baik dalam berkomunikasi. Bercermin diri supaya dapat menyampaikan pesan secara mangkus dan sangkil atau efektif dan efisien. Karena sebagai pemimpin, hal ini sangat penting. Mari rekan Toastmaster dan para tamu, kita masuk pada sesi pertama. Sesi pidato yang direncanakan. Hari ini kita memiliki 3 pembicara. Dan pembicara pertama kita adalah Toastmaster Lydia Sari dari Denpasar Bahasa Toastmaster. Apakah sudah siap? Ya, siap. Baik. Dan penilai individunya adalah Toastmaster Miranda. Apakah sudah siap? Hari ini, Toastmaster Lydia Sari akan berpidato dari jalur strategi motivasi. Tingkat 5, proyek 2, tentang persiapan berbicara profesional. Waktunya 18 hingga 22 menit. Mari kita sambut Toastmaster Lydia Sari dengan judul pidato Perjalanan Panjang Mencari Jati Diri. Perjalanan Panjang Mencari Jati Diri, Lydia Sari. Boleh minta tolong untuk share screen? Sudah. Perjalanan panjang menemukan jati diri. Oleh saya, Lydia, dari Toastmaster Denpasar, Bali. Kita boleh kehilangan apapun di dunia ini, tapi jangan pernah kehilangan diri kita sendiri. Kita boleh kehilangan apapun, tapi bukan masa depan kita. Saya berusia 42 tahun saat ini. Sorry, excuse. Di tahun 2019, waktu itu saya berada di suatu event dengan tema 1000 mentor. Saya mencari-cari orang yang tepat untuk saya datangi. Pada akhirnya saya menemukan seorang ibu yang terlihat sangat sederhana yang duduk di pojok ruangan. Saat itu, saya menemuinya dan mengenalkan diri. Selamat sore Ibu, saya Lydia. Sebut saja Ibu Christina. Ibu Christina mengucapkan, Lydia, kamu terlihat sangat ceria. Tapi kamu menyimpan banyak kemarahan di diri kamu. Saat itu saya bilang, masa sih Bu? Kayaknya enggak deh. Tapi Ibu Krishna itu
mengucapkan ibaratkan diri kamu berjalan menuju sebuah gunung, di mana kamu membawa ransel, yang seharusnya ransel itu berisi makanan, ransel itu berisi obat-obatan, dan juga pakaian dan apapun yang kamu perlukan. Tapi sayangnya saat ini ransel kamu itu berupa batu-batu yang sangat berat, di mana itu bisa membuat kamu sangat lelah untuk menuju ke atas. Atau ibaratkan kamu ingin menuju sebuah ruangan, tapi kamu tidak bisa melakukannya, kecuali harus mendobrak atau melewati tembok besar ini. Sejak saat itu saya berpikir, bagaimana seseorang yang baru bertemu saya, tapi dia bisa membaca saya seperti sebuah buku yang sangat-sangat jelas. Ibu Christina menginginkan saya untuk coba gali berawal dari keluarga. Kehidupan berasal dari keluarga. Bersyukurlah untuk orang-orang yang mempunyai keluarga yang lengkap. Bersyukurlah untuk orang-orang yang mempunyai atau dibesarkan dari 1 minute ya, excuse. Oke, sorry. Bersyukurlah untuk orang-orang yang lahir atau dibesarkan dengan penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Tapi banyak dari kita yang lahir dari keluarga yang kurang harmonis, atau kita lahir hanya dibesarkan tanpa dididik atau diasuh dengan seharusnya. Saya tidak pernah malu untuk mengatakan saya adalah anak broken home. Tapi saya sudah berjanji kepada diri saya sendiri untuk tidak membuka apa yang pernah saya alami. Ibaratnya itu adalah sesuatu yang saya sudah taruh di dalam box, yang sudah saya kunci rapat, saya taruh di sebuah ruangan, dan saya hilangkan kuncinya dan tidak akan saya buka kembali. Beberapa tahun ini saya mempelajari banyak hal-hal tentang diri saya. Semenjak pertemuan dengan Ibu Christina, saya kembali mempelajari tentang sesuatu yang ada yang hilang dalam hidup saya. Dan saya mau lakukan beberapa penyembuhan. Salah satu penyembuhannya adalah healing the inner child. Inner child merupakan suatu kumpulan peristiwa mulai dari masa kanak-kanak hingga setelahnya. Peristiwa tersebut dapat berupa pengalaman baik hingga pengalaman buruk yang dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang kita. Beberapa tahun lalu saya mengikuti sebuah workshop dengan judul Self-Love Healing atau penyembuhan dengan cara mencintai diri sendiri. Saat itu saya belajar tentang inner child, di mana saya menemui diri saya ketika saya kecil, dan saya berusaha berbicara dengan diri saya ketika kecil dan berusaha untuk memeluk diri sendiri dengan mengatakan, "Hai Lydia yang kecil, is okay." Dan ketika di tahun 2016, di saat saya harus memutuskan untuk bercerai untuk pernikahan saya yang sudah 6 tahun, dan saat itu anak saya masih berusia 1-5 tahun dan belum bisa berbicara. Mantan suami saya adalah orang yang sangat sempurna dan baik. Ketika saya harus menerima kenyataan dia harus melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, yang itu adalah menjadi prinsip dasar saya, maka saya memutuskan untuk berpisah atau bercerai. Tapi tidak ada yang salah. Tidak seharusnya saya menyalahkan 100% kepada mantan saya. Saat itu saya hanya bilang ada yang salah dalam diri saya. Something's missing in me, something wrong with me. Ada sesuatu yang harus saya perbaiki.
Dan mungkin dengan perceraian ini adalah suatu langkah saya untuk memperbaiki diri. Perceraian bukanlah sebuah tragedi, tapi berada di suatu hubungan di mana kita tidak mendapatkan kebahagiaan atau kita tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain adalah sebuah tragedi. Ini adalah 6 tanda inner child yang terluka. 1, memiliki emosi yang tidak stabil. 2, sulit percaya dengan orang lain. 3, sering merasa bersalah. 4, mudah merasa takut. 5, selalu ingin menyenangkan orang lain. Dan 6, tingkah laku agresif. 6 tanda ini adalah potret dari Lydia kecil atau Lydia 6 tahun yang lalu. Saat itu, atas ketidaktahuan saya atau karena saya belum menyembuhkan inner child dalam diri saya mempunyai ciri-ciri atau ini yang ada menjadi pribadi saya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Miranda, karena pada tahun 2019 lalu, saya dikenalkan oleh Ibu Miranda sebuah workshop selama 10 hari di Ubud, di mana itu adalah non-violence communication, atau saya ada sebuah bukunya yang saya masih beli, Language of Life, Non-Violent Communications. So di mana di sini saya belajar tentang empati, di mana saya belajar tentang komunikasi, di mana saya belajar tentang anger management atau manajemen kemarahan, di mana kita kembali ke diri kita dengan tidak menyalahkan orang lain atau tidak menyalahkan diri sendiri. Sangat memukau ketika perjalanan 3 hari saya mengikuti kelas ini, yang biasanya di rumah saya adalah seorang ibu yang sibuk dengan bisnis saya selalu berteriak kepada anak saya yang waktu itu masih berusia 3 atau 4 tahun. Ketika saya mengikuti workshop itu di rumah untuk pertama kalinya, apapun yang anak saya lakukan, saya tidak bereaksi. Bedak ditumpahkan, mainan diberantakan, dengan dia apapun saya hanya diam. Dan saya hanya bilang, Ai, are you happy? Ai senang? And then pada saat itu untuk pertama kalinya anak saya yang masih 4 tahun bilang, Mami kok suaranya nggak kenceng? Bensin Mami habis ya? Saat itu saya tertawa dan juga saya ingin sekali menangis. Anak saya yang masih 3 tahun saat itu bisa merasakan bagaimana perubahan saya yang biasanya everything saya bilang, yang segalanya saya bilang tidak, jangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sampai pada akhirnya saya memberikan kesempatan atau saya mengetahui kebutuhan dari anak saya sendiri, yaitu anak umur 3 tahun hanyalah bermain. Yang selama ini saya memperlakukan anak saya seperti anak dewasa yang seharusnya dia tahu ini nggak boleh, seharusnya dia tahu ini tidak boleh. Saat itu saya berjanji kepada diri saya sendiri, luka batin yang pernah saya miliki atau luka batin yang pernah terjadi di masa lalu tidak boleh atau tidak seharusnya menurun atau dialami oleh anak saya. So, kalau boleh saya cerita, mencintai diri sendiri adalah saat-saat terbaik ketika kita kembali ke diri kita, bertanya kepada diri kita, siapa kita, kenapa kita hadir di dunia ini, dan akan kemana kita. Sejak saya menemukan jati diri saya dengan mengikuti berbagai workshop, dengan bertemu dengan banyak mentor, dengan cara membaca buku, dengan cara saya melakukan berbagai kegiatan yang saya cintai dan mulai belajar untuk membuka diri, membuka pikiran, tidak mengikuti hanya satu hal yang orang katakan, itu membuat saya bisa membuka diri. Yoga, berenang, meditasi, apapun itu saya lakukan.
karena saya mau menjalani hidup saya sesuai dengan apa yang saya lakukan, bukan dengan apa yang orang harus atau orang inginkan dari saya. Satu hal yang sangat berarti yang saya pelajari untuk menemukan diri sendiri adalah ketika kita bisa menerima diri kita, ketika kita bisa menerima masa lalu kita, ketika kita bisa menerima dan memaafkan diri kita sendiri. Setelah itu baru proses selanjutnya adalah ketika kita bisa memaafkan orang lain. Saat ini yang saya sadari adalah hidup bukanlah hanya tentang kita. Hidup bukan juga hanya tentang keluarga kita, tapi hidup juga tentang orang-orang di sekeliling kita. Saat ini, karena ketika saya bekerja sejak usia 19 tahun, selama ini saya bekerja di kapal pesiar dan juga di beberapa hotel, Jakarta, Australia, dan juga Singapura, dan sudah lebih dari 50 negara yang saya kunjungi. Kehidupan saya hanya berpikir kepada hal-hal duniawi. Saya ingin kembali keliling dunia, saya ingin kembali bisa mendapatkan kesuksesan seperti yang saya pernah lakukan. Tapi setelah saya menemukan jati diri saya, semuanya total berubah, kembali menjadi saya menemukan apa yang saya bisa lakukan dengan orang lain, apa yang saya bisa bantu untuk orang lain, apa yang saya bisa dukung untuk orang lain. Ketika kita menemukan jati diri kita, kita tidak lagi mengikuti ego kita, atau kita tidak lagi menghabiskan waktu kita untuk mengkritik orang lain, tidak lagi mempunyai waktu untuk berusaha merubah orang lain, atau berusaha untuk melabel orang lain. Karena kita sudah sangat sibuk dengan diri kita dan ingin memperbaiki kehidupan kita yang akan datang. Dan yang sebelumnya saya sangat egois, saya hanya memikirkan hidup saya, setiap hari saya dari satu meeting ke meeting lainnya, segala sesuatu tentang bisnis. Pandemik ini mengajarkan saya untuk lebih banyak berbagi, sampai pada akhirnya saya mendaftarkan diri saya untuk menjadi relawan di berbagai kegiatan-kegiatan sosial, seperti mengajar anak-anak jalanan, atau mengajar ke anak-anak panti asuhan, dan juga hal lainnya. Penemuan jati diri tidak terbatas dengan berapa usia kita. Dan saya tidak pernah malu mengakui pada akhirnya di usia 40 tahun atau di usia 42 tahun kemarin, akhirnya saya benar-benar inilah saya, inilah hidup saya, dan ini adalah kehidupan yang akan saya jalani di masa yang akan datang. Jadi ketika teman-teman Toastmaster yang lebih muda dari saya, temui jati diri secepat mungkin agar tidak tersesat. Untuk teman-teman yang mungkin seusia dari saya, bersyukurlah ketika kita sudah menemukannya. Dan pengalaman kita menemukan jati diri itu adalah sesuatu yang sangat penting, karena banyak sekali orang di luar sana yang tidak tahu, yang hidup hanya untuk makan, tidur, dan bekerja misalnya. Tidak semua orang tahu bagaimana mencari jati diri mereka. Dan ketika kita sudah berada di posisi itu dan menemukannya, itulah saatnya di mana kita harus berbagi. Terima kasih, saya Toastmaster Lydia. Selamat Toastmaster Lydia Sari. Sangat benar sekali, dengan menemukan jati diri kita bisa termotivasi untuk melanjutkan hidup dan mencintai diri kita dan juga mencintai orang lain. Pidato Anda bagus dan sangat memotivasi orang lain. Dan selanjutnya pembicara kedua kita adalah Toastmaster Ayu Asyamsi dari Denpasar Bahasa Toastmaster. Toastmaster Ayu Asyamsi, apakah sudah siap? Ya. Dan penilai individunya adalah Toastmaster Widya Apsari dari Denpasar Bahasa Toastmaster. Apakah sudah siap? Siap, Puspita. Terima kasih. Hari ini Toastmaster Ayu Asyamsi akan berpidato dari jalur materi presentasi tingkat 1 proyek 1 tentang pemecah kebekuan. Waktunya 4-6 menit. Mari kita sambut Toastmaster Ayu Asyamsi dengan judul pidato Mengubah Nasib. Mengubah Nasib Ayu Asyamsi. Selamat siang, rekan-rekan Toastmasters dan para tamu. Kata orang, takdir dan nasib
sudah digariskan. Sebelum rekan-rekan Toastmasters mengamininya, mari kita simak cerita saya. Suatu hari, Bapak bercerita. Dulu, nenek moyang kita pernah berjanji pada Tuhan. Katanya, anak cucuku tidak akan pernah bisa menjadi orang yang sangat kaya karena aku telah menukarnya dengan surga. Jadi kita tidak akan bisa beli BMW atau punya uang miliaran agar di hari pembalasan jalan kita dimudahkan. Karena ini adalah cerita masa kecil, saya tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang serius. Sampai saya dewasa. Selamat siang, rekan-rekan Toastmasters dan para tamu. Saya Ayu Asyamsi. Saya adalah seorang petualang yang senang berbincang. Pelantang adalah teman baik saya sejak kelas 1 SMA. Penyiar remaja adalah label pertama yang tersemat menjadi profesi saya. Karena pemikiran yang belum berkembang, saya menjadi kutu loncat selama kurang lebih 10 tahun. Lulus SMA, bukannya saya berkuliah di jurusan komunikasi, tapi justru saya ambil pertanian. Sangat tidak nyambung ya. Dan benar saja, saya tidak lulus. Batin saya, mau kamu tuh apa sih sebenarnya? Saya lanjut mengulang kembali kuliah di 2 jurusan berbeda, yakni relasi publik dan bahasa Inggris. Apakah akhirnya saya kantongi ijazah? Tidak juga. Lagi-lagi saya berhenti. Karena keterbatasan biaya dan ketidakdewasaan membuat saya berpihak pada uang daripada pendidikan. Saya pikir uang menyelesaikan segala masalah. Ternyata tidak. Lagi-lagi saya kembali menjadi kutu loncat. Berbagai profesi saya lakoni di tempat dengan jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Aku lelah. Kenapa? Kenapa hidupku harus begini? Aku lelah dengan nasib yang tidak jelas begini. Teriak saya suatu hari. Karena sulit mencari solusi sendiri, saya akhirnya mencari seorang pelatih kehidupan atau yang biasa kita kenal sebagai life coach. Satu persatu masalah saya dibedah bersama dengan beliau. Salah satunya adalah tentang cerita masa kecil yang tadi sudah saya ceritakan. Wow, saya tidak menyangka bahwa ternyata cerita kutukan nenek moyang itu bisa mempengaruhi hidup saya. Pernyataan tersebut sudah mendarah daging ke DNA anak cucu nenek, termasuk saya. Namun, akhirnya kutukan tersebut hilang melalui saya. Saya bertransformasi. Perjalanan berliku tadi saya jadikan referensi pencarian jati diri dan juga pengembangan diri.
Saya menjadi seseorang yang ahli berkomunikasi. Berbagai profesi saya lakoni, salah satunya yang bertahan hingga kini, yaitu mentor komunikasi. Saya bantu anak muda untuk meraih potensi terbaiknya. Saya senang kutukan saya hilang. Saya tidak lagi bergantung pada nasib yang sudah digariskan. Bagi saya, apalah arti ketika kita harus menukar harta dengan surga? Karena sejatinya tolak ukur hidup manusia adalah kebaikan, bukan uang. Saya bersedia menjadi orang kaya agar dapat berbagi kebaikan pada sesama. Bagaimana dengan rekan-rekan? Apapun pilihan dan keyakinan Anda, yang pasti jangan biarkan sejarah mengganggu takdirmu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat Ayu Asyamsi sudah memecah kebekuan siang hari ini. Dan suaranya bagus banget seperti penyiar radio. Saya seperti mendengarkan podcast dan radio. Selamat. Dan selanjutnya, pembicara ketiga kita adalah Toastmaster Agustinus Prasetyo dari Denpasar Bahasa. Toastmaster Agustinus, apakah sudah siap? Apakah suara saya jelas terdengar? Ya, sudah jelas. Dan penilai individunya adalah Toastmaster Ade Herawan. Apakah sudah siap? Siap. Hari ini Toastmaster Agustinus Prasetyo akan berpidato dari jalur materi presentasi tingkat 1 proyek 1 tentang pemecah kebekuan. Waktunya 4-6 menit. Mari kita sambut Toastmaster Agustinus Prasetyo dengan judul pidato Aku Percaya Akan Melihat Kebaikanmu. Aku percaya akan melihat kebaikanmu, Agustinus Prasetyo. When I'm down, I'm also so weary. When troubles come, and my heart burden be. Lagu inilah yang menguatkan ketika saya mengalami badai hidup. Rekan-rekan Toastmaster sekalian, di bulan Agustus tahun 1967, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Agustinus Hartono Prasetyo. Orang tua memberikan nama Hartono supaya kelak anaknya dapat mengikuti jejak Rudi Hartono sebagai pahlawan Piala Thomas Indonesia. Waktu terus berjalan. Saat kelas 3 SMA, saya ingin masuk perguruan tinggi negeri agar beban keluarga tidak berat. Oleh karena itu saya memilih IPC, sehingga bila gagal di jurusan IPA, saya masih bisa masuk di jurusan IPS. Puji Tuhan saya diterima di jurusan akuntansi Universitas Brawijaya Malang. Pada semester akhir kuliah, saya diajak teman untuk berjalan ke sekretariat Fakultas Ekonomi untuk melihat lowongan pekerjaan di sana. Di sana kebetulan ada lowongan dari perusahaan Astragrafia. Singkat cerita, seminggu setelah saya dinyatakan lulus ujian komprehensif, ada panggilan kerja dari perusahaan tersebut, dan saya pun berangkat ke Jakarta. Kemudian pada tahun 1995, saya kembali ke Surabaya untuk menikah dan bekerja di Surabaya. Di Oktober tahun 2003, badai mulai menerpa. Saya diminta untuk mengundurkan diri oleh manajemen perusahaan dengan alasan yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Ekonomi keluarga turun karena penghasilan utama hilang. Oleh karena itu, saya terpaksa menumpang di rumah keluarga istri dan untuk menghemat biaya. Badai masih tetap bertiup. Dan akhir tahun 2004, Papa divonis menderita kanker prostat. Badai semakin kencang. Desember 2007, saya kehilangan calon putri kembar saya, disusul meninggalnya Papa di Mei 2008.
saya menjadi limbung dan apatis. Cukup lama, sekitar setahun, ibarat mayat hidup. Pada masa itu, secara tidak sengaja, saya membaca artikel yang ditulis oleh psikolog Elizabeth Kubler-Ross tentang 5 tahap manusia saat menghadapi saat yang buruk. Yang pertama adalah penyangkalan, yang kedua kemarahan, ketiga tawar-menawar dengan Tuhan, keempat depresi, dan yang kelima penerimaan. Berita buruknya adalah orang tidak pasti sampai pada tahap yang kelima, penerimaan, tapi bisa saja tertahan di level kedua, ya, kemarahan, atau level keempat, depresi. Jadi, bagaimana caranya agar bisa sampai pada tahap yang kelima? Pada saat saya di gereja, sekitar 2 hari kemudian, saya melihat seorang dengan kerek berjalan tertatih-tatih masuk ke dalam gereja. Tiba-tiba terbersit dalam pikiran saya. "Hei Agus, lihat, tangan dan kakimu masih sehat. Lihat orang itu. Apa kamu tidak malu?" Perkataan itu menggelegar di benak saya. Saya berkata, ampun Tuhan, oke, saya akan berubah. Tapi masih ada satu pertanyaan besar. Bagaimana cara memulihkan perekonomian keluarga? Jawaban muncul kemudian. Beberapa minggu setelah itu, pemerintah mengumumkan ada kebijakan tentang penghapusan sanksi pajak untuk pelaporan pajak yang masyarakat yang salah. Masyarakat menjadi bingung mencari orang yang dapat membantu mereka. Berbekal sisa-sisa semangat dan pengetahuan pajak dari perusahaan terdahulu, saya pun turut membantu masyarakat mengikuti program tersebut. Dengan dana uang jasa yang diberikan oleh mereka, maka perekonomian keluarga pun terselamatkan. Dan di tahun 2010 saya juga punya dana lebih untuk belajar brevet pajak di UNER. Dan di tahun berikutnya saya mengikuti ujian negara dan lulus ujian sertifikasi konsultan pajak. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I'm on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Rekan-rekan Toastmaster sekalian, satu hal yang ingin saya sampaikan, Tuhan memiliki rencana yang indah buat saya dan buat Anda sekalian. Kembali pada pengarah acara. Selamat Pak Agustinus, sudah memecah kebekuan pidatonya, dan pidato Anda sangat bagus, sangat menginspirasi kepada semua penonton, dan terima kasih ke semua pembicara pidato siang hari ini, dan terima kasih kepada Toastmaster Tiger untuk laporan waktunya yang sudah memperdayakan ruang chat. Sekarang silahkan untuk mengumumkan laporan waktunya secara lisan. Toastmaster Tiger, dipersilahkan. Lydia, too short. So Augustus and let's see. Are you Augustus? Are you 617? Augustus 555.
Vita. Terima kasih Tiger, penjelasan yang sangat detail. Dan sekarang waktunya kita mengambil foto sebentar yang akan dipimpin oleh Toastmaster Denny Surya. Disilahkan. Toastmaster Denny suaranya masih ke mute. Ngomong sendiri. Kasih Pak Ade. Oke, kita akan ambil foto. Ada 2 kali, yaitu foto biasa sama 1 foto bersemangat ya. Oke, foto pertama kita ambil. 1, 2, 3. Oke, sekarang untuk foto yang bersemangat, silahkan menyiapkan posenya. Saya akan hitung sebentar lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Kembali ke pengarah acara. Terima kasih Toastmaster Denny. Kini tiba sesi yang kita tunggu-tunggu, sesi penilaian. Sesi ini akan dipimpin oleh penilai umum kita, Toastmaster Sugondo. Disilahkan. Baik. Terima kasih kepada pengarah acara kita, Toastmaster Puspita, yang telah membawa pertemuan ini dengan begitu baik sampai dengan sesi penilaian. Rekan-rekan Toastmaster, rekan-rekan Denpasar Bahasa Toastmaster, dan rekan-rekan Toastmaster dari klub-klub lain, pada hari ini, hari Minggu, tanggal 11 April tahun 2021, tibalah saatnya kita akan memberikan evaluasi dan masukan atas pidato-pidato yang telah disampaikan oleh 3 orang pembicara kita tadi. Kita melihat banyak pembicara-pembicara hebat, ini tentunya menjadi satu hal yang baik bagi klub debat. Yang pertama saya akan undang Distinguished Toastmaster Miranda yang akan memberikan evaluasi dan masukan dari pidato yang telah disampaikan oleh Toastmaster Lydia Sari. Saya undang Distinguished Toastmaster Miranda Rumi. Miranda masih mute. Miranda. Baik, Toastmaster Miranda masih menikmati makan siangnya. Kita akan langsung melangkah ke penilaian kedua, yaitu Toastmaster Widya Hapsari, yang akan menilai Toastmaster Ayu Asyamsi. Silakan. Miranda udah kembali, apa mau ke Miranda dulu? Silakan. Widya Miranda sudah siap atau kita melangkah ke evaluator kedua dulu? Kedua dulu ya. Katanya table topics. Saya pikir table topics. Oh iya, baik. Kita melangkah ke evaluator kedua dulu ya. Toastmaster Widya Hapsari yang akan menilai Toastmaster Ayu Asyamsi. Silakan, Toastmaster Widya Hapsari. Terima kasih, DTM Segundo. Halo Ayu dan teman-teman semua. Apa kabar? Saya yakin kita beberapa menit lalu kita baru saja seperti menonton sebuah teatrikal. Toastmaster Ayu Syamsi menurut saya berhasil menguasai layar. Mulai dari sebelah kiri ke sebelah kanan, dia menguasai layar 11-13 inci ini. Banyak hal yang saya pelajari dari Toastmaster Ayu. Hal pertama, saya kagum ketika saya minta draftnya Toastmaster Ayu. Saya sebagai evaluator malah belajar, karena draftnya rapi sekali, teman-teman. Struktural. Saya pikir ini dikasih contekan ya dari Bu Ayu ya, Bu Ayu Presiden. Tapi kayaknya enggak deh, dulu saya enggak dikasih seperti ini. So, mungkin nanti teman-teman, saya juga akan belajar dari Toastmaster Ayu, bagaimana menyusun kerangka berbicara yang baik.
banyak sekali seperti key message atau poin-poin penting yang Toastmaster Ayu ingin sampaikan ke kita. Kalau dalam bahasa Inggrisnya inline, sejalan. Inti pesan, cerita yang dibawakan, sampai kesimpulan. Dan saya yakin dengan melibatkan 3 hal yang akan saya sampaikan kepada Toastmaster Ayu, akan membuat pidato Toastmaster Ayu menjadi lebih mengagumkan lagi. Toastmaster Ayu, saya percaya bahwa Anda terbiasa menggunakan bahasa tubuh, body movement katanya. Jadi mungkin ke depannya Toastmaster Ayu bisa lebih menguasai layar 13 inci ini sebagai panggung teatrikal Anda. Seperti contoh, ketika Toastmaster Ayu berbicara, ada 2 hal yang ketika saya bertransformasi, ada 2 hal yang menjadi transformasi saya. Pertama, pengembangan diri. Yang kedua, ahli berkomunikasi. Nah, jadi Anda benar-benar menunjukkan kepada kami, lalu memberikan penekanan pada apa saja yang ingin kamu sampaikan kepada pembicara. Lalu, suara. Saya suka bagaimana Anda bermain dengan suara, tinggi rendahnya suara. Mungkin hanya satu sedikit yang saya pikir, ini menggantung sekali ya ketika Toastmaster Ayu berbicara, saya bertransformasi. Sepertinya menggantung ya. Mungkin alangkah lebih baik ketika Toastmaster Ayu berbicara, saya bertransformasi, lalu berhenti menggunakan jeda. Yang pertama, pengembangan diri. Yang kedua, evaluasi. Yang terakhir adalah, saya suka bagaimana Toastmaster Ayu menutup pidato. Alangkah lebih baik apabila pertanyaan umpan balik, itu ditaruh di belakang sebagai penutup. Lalu, bagaimana dengan teman-teman Toastmaster? Jadi kami seperti membawa pulang sebuah pertanyaan dari Toastmaster Ayu yang harus dijawab oleh kita semua. Terima kasih Toastmaster Ayu, semoga sukses dan bisa membeli BMW dan mendirikan sekolah komunikasi. Kembali ke penilai umum. Terima kasih kepada Toastmaster Widya Hapsari yang telah memberikan evaluasi dan masukan-masukan yang baik sekali pada pembicara kita, Toastmaster Ayu Asyamsi. Ini tentunya akan membuat atau memotivasi Toastmaster Ayu untuk mempersiapkan pidato yang lebih baik lagi di pertemuan yang berikutnya. Kita akan tunggu pidato selanjutnya dari Toastmaster Ayu dan juga kita tunggu pidato dari Toastmaster Widya Hapsari. Selanjutnya saya akan undang, ini Distinguished Toastmaster Miranda, sudah siap? Belum di spotlight ya? Toastmaster Layarnya dimatiin. Jadi mungkin belum siap ganti yang selanjutnya. Ke penilai yang selanjutnya, yaitu Distinguished Toastmaster Ade Herawan, yang akan menilai pembicara ketiga kita, yaitu Toastmaster Agustinus Prastio. Di tim AD sudah siap? Siap. Ya, baik, silakan 2-3 menit. Toastmaster Agus, mendengar cerita Anda tadi mengingatkan memori kepada saya kurang lebih 15 tahun yang lalu. Saya adalah junior Anda di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Dari apa yang Anda sampaikan tadi, Toastmaster Agus, saya sangat menyukai sekali. Yang pertama yaitu dari pembukaan yang menarik perhatian. Anda mengawali pidato Anda pada siang hari ini dengan sebuah lagu dari Josh Groban dan juga lagu tersebut sangat inspiratif. Lagu itulah yang saya putar ketika saya berada pada titik terendah dalam hidup saya. Dan sebagai seorang pembicara, penting bagi kita untuk bisa menarik perhatian hadirin, dan Anda hari ini berhasil melakukan hal tersebut. Yang saya sukai kedua Toastmaster Agus dari penampilan Anda hari ini adalah pidato Anda yang terstruktur. Ada pembukaan, isi, dan juga penutup. Pembukaan tadi diawali dengan sebuah lagu, isi menceritakan bagaimana perjuangan ataupun perjalanan hidup Anda, mulai dari bagaimana Anda berjuang untuk bisa masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, diminta mengundurkan diri dari pekerjaan, dan juga ketika orang-orang yang Anda cintai dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
Dan Toastmaster Agus, saya juga menyukai teknik vokal Anda tadi, bagaimana ketika Anda menyampaikan pidatonya tidak monoton. Menurut saya ada pada part-part tertentu ketika Anda menyampaikan penekanan, dan hal itu menurut saya bisa memperkuat pesan yang Anda sampaikan. Namun dari beberapa yang saya sampaikan tadi, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada Anda agar kedepannya pidato yang Toastmaster Agus sampaikan bisa jauh lebih efektif lagi. Yang pertama yaitu dari kecepatan. Tadi ketika awal berpidato, saya memperhatikan kecepatan pidato Toastmaster Agus menurut saya cukup cepat. Jadi menurut saya sebaiknya bisa lebih dikurangin lagi, karena sebagai seorang pembicara penting bagi kita untuk bisa mengatur pernafasan, dan juga bagi hadirin yang mendengarkan kita, kecepatan yang sesuai akan mempermudah hadirin untuk memahami pesan yang kita sampaikan. Dan saran dari saya yang kedua Toastmaster Agus, yaitu dari judul. Tadi Anda menyampaikan judulnya adalah "Aku Percaya Akan Melihat Kebaikanmu". Tapi menurut saya dari apa yang disampaikan lebih condong ke perjuangan dari perjalanan hidup Toastmaster Agus. Kalau tetap menggunakan judul tersebut, menurut saya alangkah lebih baiknya diceritakan bagaimana kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada Toastmaster Agus. Atau jika tetap dengan cerita tadi, menurut saya akan lebih cocok jika diganti dengan judul misalnya "Hidup Adalah Perjuangan" atau "Pelangi Kehidupan". Secara keseluruhan, saya sangat menikmati penampilan Toastmaster Agus pada hari ini. Saya tidak melihat ini adalah sebuah pidato yang pertama. Pembukaan yang menarik, cerita yang sangat inspiratif, dan juga teknik vokal yang bisa membuat hadirin menarik perhatian apa yang telah Anda sampaikan. Saya tunggu pidato-pidato inspiratif berikutnya Toastmaster Agus. Salam dari Junior Fakultas Ekonomi Raja Brawijaya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Distinguished Toastmaster Ade Herawan yang ternyata adalah merupakan alumni dari kampus yang sama ya dengan pembicara kita Toastmaster Agustinus. Dan kali ini agak sedikit berbeda suasananya, di mana junior memberikan masukan atau penilaian kepada seniornya. Luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan yang baik bagi Toastmaster Agustinus dan bisa melangkah lebih jauh lagi untuk pidato-pidato yang lebih baik di pertemuan berikutnya. Selamat kepada Toastmaster Agustinus dan terima kasih kepada Distinguished Toastmaster Ade. Selanjutnya kita akan undang penilai kita yang ketiga, penilai terakhir. Dan biasanya kalau kita mendengar istilah dari orang tua itu yang terakhir itu yang paling luar biasa nih. Nah, kita tunggu ya. Apakah benar seperti itu? Kita akan undang Distinguished Toastmaster Miranda yang akan menilai atau memberi masukan untuk pidato yang telah disampaikan atau dibawakan oleh Toastmaster Lydia Sari. Silakan, Lydia Miranda. Terima kasih. Ji Sugondo, ini luar biasa. Saya jadi nervous ini. Baik, pertama-tama Lydia, saya bersyukur, saya senang sekali bisa berkesempatan untuk memberikan feedback bagi Lydia, karena saya tahu Lydia ini punya semangat juang yang luar biasa dan sudah banyak berkecimpung sebagai pembicara. Jadi saya sangat tertarik untuk melihatnya dan mungkin juga memberi feedback, masukan yang dapat membuat Lydia menjadi lebih hebat lagi. Yang tiga hal yang menurut saya adalah momen-momen yang menakjubkan dari pidato Lydia adalah kontennya sudah sangat kuat dan merupakan suatu human interest sehingga relevan bagi banyak orang. Kemudian saya juga sangat salut atas keberanian Lydia untuk membuka diri, untuk menjadi vulnerable, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa itu, dan berbagi hal-hal yang bagi banyak orang mungkin sangat pribadi dan tidak biasa dibagikan. Dan yang ketiga yang saya juga suka adalah pembuka pidatonya itu sangat kuat dan sangat segera menarik perhatian dengan sangat cepat. Ketika bercerita tentang pertemuan dengan Christina dan Ibu Christina itu mengatakan sesuatu yang sangat berarti dan mengetuk ya bagi Lydia. Dan itu saya sebagai pendengar langsung wah ini tertarik sekali mendengar dan sangat senang Lydia berbagi soal itu. Nah, karena Lydia ini pidato yang juga sudah tingkat yang terakhir ya, ini pidato terakhir level 5 dan kemudian juga Lydia secara pribadi meminta saya untuk memberikan masukan tentang struktur, maka ini saya akan memberikan masukan yang
yang menurut saya sangat penting untuk bisa memperbaiki lagi pidatonya ini. Jadi dari struktur pidato, saya melihat pembukaannya sudah sangat kuat. Kemudian saya agak lepas di tengah-tengah ini. Topiknya itu poin-poinnya apa, dan kemudian ya penutupnya juga menurut saya masih kurang menggugah dan kurang nyambung dengan awalnya. Jadi menurut saya yang perlu diperhatikan mungkin kembali kepada dasar pembuatan suatu pidato, dan apalagi ini pidato yang merupakan keynote ya. Jadi keynote itu adalah sesuatu yang nanti menjadi seperti trademark kita, atau kita sampaikan di mana-mana dan orang jadi kenal, oh ini Lydia akan bicara tentang itu. Jadi ini sesuatu yang bisa dikembangkan dan diperbaiki terus-menerus. Dan oke, jadi yang pertama-tama mungkin mulai dengan saya ini mau bicara tentang apa sih? Apa pesan yang ingin saya tinggalkan kepada orang-orang itu? Apakah itu untuk menggugah, untuk memotivasi, dan ingin apa nih? Mereka ingin berpikir tentang sesuatu atau bertindak sesuatu ya. Jadi mulai dari situ, dan kemudian ini kan banyak bercerita tentang pencaharian diri sendiri. Jadi intinya kalau saya tangkap adalah kita perlu mengenal diri sendiri, menyembuhkan diri sendiri sehingga kita bisa maju ke depan. Ya, nah dari situ kemudian poin-poinnya apa? Mungkin poin pertama bisa bagaimana Lydia sebelumnya. Kemudian bertemu dengan seorang mentor dan apa itu yang terjadi, dan kemudian poin ketiga bisa tentang apa yang berubah pada Lydia setelah mengalami ini semua. Jadi dengan 3 poin dasar itu, mulai disitulah dikembangkan. Jadi poin pertama, ceritanya apa, contohnya apa, mungkin ada quote-quote-nya, atau contoh sebutan orang lain, atau siapa. Kemudian yang kedua juga begitu. Jadi seperti yang kedua itu biasanya kalau dalam suatu cerita kita masuk ke dalam suatu konflik atau tantangan, di situ orang ingin tahu apa yang terjadi dan apa yang dilakukan. Nah, kemudian yang poin yang ketiga adalah hasil yang didapatkan setelah melakukan itu semua. Jadi dengan struktur seperti itu saya rasa akan lebih mudah untuk mempersiapkan pidato ini. Dan yang saya rasakan dalam pidato ini adalah kurang persiapan. Satu, kurang persiapan dalam membuat berlatih menggunakan slide-slide itu, sehingga kelihatannya agak terbata-bata ataupun ada jeda-jeda yang sangat panjang. Jadi secara menyeluruh saya akan mengusulkan apabila ini akan menjadi suatu pidato keynote, jadi pidato yang penting, ini perlu dilatih dan kita perlu siap ya untuk tampil di depan banyak orang, karena ini adalah brandingnya gitu. Jadi di situ saya harap nanti Lydia, kalau Lydia mau menggunakan poin-poin yang saya usulkan tadi, saya yakin dengan konten yang sudah Lydia miliki pasti pidatonya akan jauh lebih kuat dan jauh lebih mengesankan dan menyentuh. Kembali kepada. Thank you, Miranda. Thank you. Baik, terima kasih kepada Ditya Miranda yang telah memberikan masukan dan catatan-catatan yang sangat positif sekali, dan saya yakin telah dicatat dan dijadikan sebagai note oleh Toastmaster Lydia Sari. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Distinguished Toastmaster Miranda dalam penyampaian pidato. Tentunya memang persiapan adalah menjadi salah satu kunci yang paling utama untuk memastikan apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan, apa yang kita hadirkan kepada para pendengar itu benar-benar adalah sesuatu hal yang bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Selanjutnya saya akan mengundang Toastmaster Amy. Namun sebelum itu saya akan bertanya kepada Toastmaster Tiger untuk laporan waktu ketiga orang evaluator kita, apakah kesemuanya ini masuk kualifikasi untuk dapat dipilih sebagai evaluator atau penilai individu terfavorit. Silakan Toastmaster Tiger. Semua speaker tepat waktu. Kesulai nama Miranda terlalu lama. Baik. Terima kasih Toastmaster Tiger. Jadi Toastmaster Tiger langsung to the point ya, mengatakan Distinguished Toastmaster Miranda terlalu lama. Artinya sudah melewati waktu. Sehingga yang bisa dipilih adalah Toastmaster Widya Hapsari dengan Distinguished Toastmaster Adi Herawan.
silakan nantinya dikirimkan secara chat atau secara obrolan pribadi, diketik dan dikirimkan kepada pengumpul suara kita, Toastmaster Andita Triwahyuni. Toastmaster Andita, silakan melambaikan tangan, teman-teman nantinya boleh mengirimkan chat, dikirimkan kepada Toastmaster Andita Triwahyuni. Dita, ya, Toastmaster Dita Triwahyuni. Siap. Selamat siang, Toastmaster Sugondo. Mungkin saya nanti akan meminta teman-teman untuk memberikan suaranya melalui polling. Melalui polling ya? Iya. Mungkin setelah Toastmaster ini memberikan penilaiannya. Baik, siap. Baik teman-teman, kita akan tunggu, nanti akan diberikan tautan untuk polling yang akan dipersiapkan oleh Toastmaster kita. Kita akan undang, kita hadirkan dulu pemerhati bahasa kita hari ini, Toastmaster Amy Ermia. Sudah siap Toastmaster Amy dengan laporannya? Ya, silakan Toastmaster Amy. Saya boleh share screen, Denny? Ya, silakan. Amy bisa. Ya. Ya, teman-teman Denpasar Bahasa Toastmaster, selamat sore, selamat datang ya. Saya pikir tadi Pak Sugondo akan mempersilahkan kami untuk membacakan dulu. Ternyata tidak, jadi saya langsung aja. Jadi pada sore ini saya pengambat bahasa untuk yang pertama kali. Terima kasih buat Ayu, itu provokator setia saya, selalu menyuruh saya melakukan apa saja dan harus mau. Oke, sore hari ini bahasa tema kita adalah mendengar lebih baik. Ini sangat menarik kata-kata ini ya, karena masalah komunikasi yang paling besar yang kita hadapi itu adalah kita terlalu sibuk untuk menjawab lawan bicara kita daripada kita mendengarkan. Karena dengan mendengar kita akan mengerti, kemudian baru kita menjawab. Jadi terima kasih untuk debat yang sore hari ini kasih tema yang bagus sekali. Kemudian kata acuan adalah sawala. Ini juga adalah kata yang sangat asing sekali di telinga saya khususnya. Ternyata bahasa Indonesia itu benar adalah bahasa yang sangat indah. Saking indahnya kita orang Indonesia sampai sedikit sekali tahu istilah-istilah dalam bahasa Indonesia. Sawala itu artinya adalah debat atau berbantah atau berdiskusi. Kalau kita lebih baik menyebutnya bermusyawarah. Nah, pada sore hari ini, sayang sekali tidak ada satupun pemegang peran pembicara atau dari kita semua yang menggunakan kata sawala. Tapi tidak apa-apa ya, jadi mungkin itu di samping kata-katanya baru dan mungkin sangat jarang kita dengarkan. Nah, kalau boleh saya ingin mengekspresikan dan ingin memberikan penghargaan yang tinggi sekali kepada semua pembicara, semua pengambil peran pada sore hari ini ya, sampai-sampai saya tidak menemukan kata dan kalimat yang menurut saya sebagai pengamat tata bahasa tidak perlu kita note. Jadi saya melihat semuanya berjalan dengan baik, bisa dimengerti dan sangat komunikatif gitu. Kemudian dari sisi tata bahasa juga semuanya bisa dimengerti dengan baik. Saya hanya menemukan beberapa bahasa indah, yaitu kita boleh kehilangan apapun tetapi tidak diri kita atau diri sendiri. Ini luar biasa ya dari Toastmaster Lydia. Kemudian hidup bukan hanya tentang kita, tetapi juga tentang orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan ini bisa mengikis egoisme kita yang selalu ingin apa saja untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, temukan jati diri sedini mungkin agar kita tidak tersesat. Sedini mungkin, semudah mungkin. Kemudian, jangan biarkan sejarah mengganggu takdirmu. Dengan kata lain, kita harus move on, katanya, bahasa anak sekarang. Kemudian yang terakhir adalah Tuhan memiliki rencana yang indah buat saya dan Anda. Ini sangat-sangat sebuah kepastian, harus percaya. Nah, saya menangkap beberapa bahasa asing ya, dan ini sangat bisa dimengerti, karena kita semua dari Toastmaster berbagai bahasa, terutama bahasa utama di Toastmaster yaitu bahasa Inggris. Kemudian something missing in me, jadi semua sudah paham, itu artinya ada sesuatu yang hilang pada diri saya. Kemudian life coach, guru kehidupan, feedback, umpan balik, vulnerable, bisa kasih saya masukan mungkin melalui chat. Ini kalau tidak salah artinya real atau asli atau apa adanya gitu ya. Kemudian keynote,
Miranda, saya tidak menemukan apa ya keynote itu bahasa Indonesianya. Mohon saya dibantu di kolom chat. Dan quote atau kutipan. Kira-kira begitu. Dan sebagai tambahan, saya menemukan kata-kata yang mungkin perlu kita ulas lagi. Banyak yang sudah mengerti, tapi perlu kita ingat lagi bahasa Indonesia ya. Kutu loncat. Ini kayaknya idiom atau ungkapan. Orang yang tidak tetap pendirian. Mendarah daging. Sesuatu yang melekat sekian lama dalam diri kita. Menguasai layar. Saya terima kasih Toastmaster Widya karena kita online jadi menguasai layar. Kalau kita offline berarti kita menguasai panggung. Kemudian panggung teaterikal dan bermain dengan suara. Pak Sugondo, kira-kira demikian laporan saya pada sore hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kalau udah jadi pengamat bahasa bisa lebih baik ya telinganya. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Toastmaster Amy. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu mendengar lebih baik. Bagaimana saya melihat Toastmaster Amy itu benar-benar menggunakan keahliannya untuk mendengar. Dari awal sampai dengan hampir di penghujung pertemuan kita hari ini ya. Tadi sempat ada bertanya arti kata vulnerable. Itu sudah dicatat oleh Toastmaster Sari, saya melihat itu rapuh atau rentan ya. Kemudian keynote itu boleh mungkin kita jadikan sebagai atau kita maknai sebagai catatan penting. Kalau keynote speaker kan seseorang yang menyampaikan sesuatu hal yang penting. Kalau keynote berarti catatan penting. Mungkin itu ya Toastmaster Amy sebagai masukan dan juga bagi teman-teman semua. Terima kasih. Selanjutnya saya akan undang Toastmaster Abi Suputra. Benar ya? Toastmaster Abi Suputra namanya atau Saputra? Suputra benar. Suputra ya, Toastmaster Abi Suputra yang akan menyampaikan laporan atau catatan sebagai seorang penghitung bunyi tanpa makna. Ayo silakan, Toastmaster Abi. Baik, saya Abi sebagai penghitung bunyi tanpa makna. Di sini saya sepanjang meeting masih mendengar cukup banyak kata-kata, namun tidak ada artinya. Tapi saya juga masih banyak ada kata dan nya. Di sini ada dari Lydia Sari, ada menggunakan kata sebanyak 6 kali. Dan kata pengulangan, tidak, masih, dan tidak jangan. Kemudian ada Widya Hapsari, menggunakan kata sebanyak 3 kali. Dan kemudian ada DTM Miranda, ada banyak menggunakan kata dan Kemudian ada penilai umum Sugondo, 1 Dan yang terakhir ada dari pengamat bahasa, Emi Ermia, ada kata sebanyak 5 kali. Sekian laporan dari saya, kembali ke pengacara acara. Baik, terima kasih Toastmaster Abi. Laporannya singkat, padat, dan jelas. Jadi masih ada di antara kita, termasuk saya, termasuk Toastmaster Abi sendiri, dan juga beberapa teman-teman yang masih menggunakan kata-kata atau bunyi tanpa makna. Dan yang paling sering itu memang yang kita gunakan adalah kata Ya, kita harapkan dalam setiap pertemuan kita sambil terus belajar, kita akan mencoba mengurangi, dan akhirnya menghilangkan penggunaan dari kata atau bunyi tanpa makna tersebut. Terima kasih Toastmaster Abi atas pengingatnya untuk kita semua. Selanjutnya saya ingin memastikan kepada Toastmaster Dita, apakah sudah siap untuk pemilihan suara? Ya, saya Baik, silakan. ingin men-share. Ya, selamat siang semuanya. Saya ingin men-share polling-nya untuk penilaian pada hari ini.
Ya, lagi 5. Silakan. Oke, sudah. Kembali ke Pak Sugondo. Baik, terima kasih Toastmaster Dita, terima kasih Toastmaster Denny, terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah memberikan pilihannya untuk pembicara pidato dipersiapkan dan juga penilai individu. Nanti kita akan tunggu hasilnya setelah saya memberikan penilaian secara umum dari pertemuan kita. Baik rekan-rekan Toastmaster, rekan-rekan klub Denpasar Bahasa Toastmaster, dan rekan-rekan klub Toastmaster yang lain, dan juga kalau misalkan hari ini ada tamu yang baru pertama kali hadir. Terima kasih, luar biasa. Saya pribadi merasa sangat terhormat, tersanjung dengan adanya undangan untuk menjadi bagian dari pertemuan kita hari ini. Saya bisa melihat bagaimana pertemuan dari awal sampai dengan hampir di penghujung ini berjalan dengan sangat lancar tanpa ada kendala apapun ya. Memang kalau sebagai co-host, itu kalau boleh saya memberikan masukan kepada teman-teman, khususnya teman pengarah Zoom ya, Toastmaster Denny, kalau boleh untuk kedepannya dalam pertemuan selanjutnya, misalkan ada teman-teman pemegang peran, ataupun teman-teman pembicara, atau penilai individu yang akan membagikan layar, itu boleh diatur di awal. Karena beberapa kali saya melihat ada permintaan, Toastmaster Denny, tolong saya mau share screen, Toastmaster Denny. Kalau itu bisa dilakukan di awal, saya pikir pertemuan kita akan berjalan lebih baik lagi, dan lebih lancar lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin memberi sedikit komentar kepada teman-teman pembicara dan juga penilai individu. Untuk teman-teman pembicara hari ini, kita bisa melihat bagaimana ada 3 orang pembicara yang saya sendiri cukup terkejut dan cukup merasa luar biasa ya, merasa bangga bagaimana ternyata di Toastmaster itu, khususnya di klub Denpasar Bahasa Toastmaster itu banyak sekali talenta-talenta hebat. Kita bisa mendengar bagaimana cerita-cerita yang luar biasa dari Toastmaster Dasari, kemudian Toastmaster Ayu, dan Toastmaster Agustinus. Khususnya Toastmaster Agustinus dan Toastmaster Ayu. Yang keduanya menjalankan proyek pertama, pidato memecah kebutuhan. Namun yang disampaikan ini ternyata adalah pidato yang sudah begitu rapi, begitu apik, dan terdengar sangat nyaman sekali. Sama halnya dengan Toastmaster Lydia, bagaimana menyampaikan pengalaman dan berbagi cerita kepada kita semua yang tentunya sangat menginspirasi dan memotivasi. Saya pikir ini ketiga orang pembicara kita berikan tepuk tangan virtual atau tepuk tangan kita kepada mereka bertiga. Ada pembicara-pembicara yang luar biasa. Ini tentunya tidak lepas dari peran klub Denpasar Bahasa Toastmaster, khususnya Ibu Presiden Toastmaster Ayu Anantia yang telah membuka kesempatan bagi teman-teman kita ini untuk bisa menyampaikan cerita atau pengalaman pribadinya hari ini. Kemudian untuk para penilai individu, ini penilai individu juga penilai-penilai individu yang luar biasa, ada Toastmaster Diapsari, DTM Ade, DTM Miranda, ini kesemuanya memberikan catatan-catatan dan masukan yang sangat positif, dan saya pribadi juga banyak mendapat nilai-nilai dan masukan-masukan yang sangat berharga yang pastinya akan saya terapkan juga untuk persiapan saya menyampaikan pidato di klub saya, ataupun nanti kalau ada kesempatan dan diberikan kesempatan untuk berpidato di klub Denpasar Bahasa Toastmaster. Ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali. Pemegang peran Toastmaster Emi selaku pemerhati bahasa, kemudian ada Toastmaster Abi selaku penghitung bunyi tanpa makna, telah menjalankan peran dan tugasnya yang begitu baik sekali, memastikan pertemuan kita juga memberikan satu catatan dan masukan positif kepada kita semua, terutama untuk Toastmaster Tiger juga sebagai penghitung waktu. Saya pertama kali mendengar Toastmaster Tiger menyampaikan kalimat atau menyampaikan pesan, arahan, instruksi dalam catatan waktu dalam bahasa Indonesia. Ini saya salut sekali. Luar biasa, saya ingin berikan tepuk tangan secara pribadi dan juga mewakili teman-teman. Luar biasa Toastmaster Tiger. Ini adalah merupakan pertemuan kedua atau ketiga saya dengan Toastmaster Tiger. Saya bisa melihat Toastmaster Tiger ini walaupun mungkin dari sisi usia jauh ya di atas saya ya. Walaupun berusia sudah cukup tinggi, namun semangatnya juga tidak turun, tidak kendor, juga semangatnya luar biasa tinggi sekali. High spirit. Luar biasa Toastmaster Tiger, kita akan tunggu
pidato dari Toastmaster Tiger juga, dan juga pengumpul suara atau pencatat suara Toastmaster Dita yang dari awal tidak bersuara sampai akhirnya di penghujung saya mendengar suaranya. Ini juga baik sekali membagikan kita sehingga kita tidak perlu bercapek-capek ria untuk mengetik. Kita bisa memilih menggunakan polling. Ini adalah hal yang sangat baik sekali dalam pertemuan kita. Dan untuk pemegang peran yang lain, SAA tadi ada Toastmaster Ismu Nandar yang membuka di awal ya, dan penyambut utama ada Toastmaster Ayub. Dan teman-teman semua yang hari ini bergabung di dalam pertemuan kita, ini adalah pertemuan yang luar biasa. Saya yakin klub Toastmaster Denpasar Bahasa ini akan menjadi klub yang semakin berkembang, semakin hebat. Saya melihat banyak talenta-talenta luar biasa. Ini siap-siap klub saya, Jakarta Bahasa ini akan segera tersaingi dengan kehadiran dari Toastmaster Denpasar Bahasa. Luar biasa. Saya ucapkan selamat. Kita kembali kepada pengarah acara kita. Ini adalah juga yang luar biasa. Toastmaster Puspita. Silakan Toastmaster Puspita. Terima kasih Toastmaster Sugondo. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat, kita telah sampai pada penghujung pertemuan daring dari Denpasar Bahasa Toastmaster. Terima kasih sudah hadir dan memeriahkan acara ini dari awal, pertengahan, hingga saat ini. Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Sampai jumpa 2 pekan mendatang. Salam hormat, salam kasih dari saya, pengarah acara undur diri, dan menyerahkan kendali kepada Presiden Denpasar Bahasa Toastmaster untuk menutup pertemuan siang hari ini. Disilahkan. Terima kasih, Toastmaster Puspita Rahayu. Denpasar Bahasa sangat menghargai waktu. Karena itu saya akan menutup dulu acara ini. Teman-teman jangan kemana-mana. Kami semua masih mau mendengar kesan dan pesan dari para tamu dan para pembicara yang baru pertama kali bicara dan teman-teman lain yang baru pertama kali memegang peran. Jadi jangan kemana-mana ya. Ngobrol dulu kita ya. Oke, dengan ini pertemuan saya tutup. Hasilnya dulu. Polling. Hasil polling. Oh, ada yang menang ya? Ya. Baik, kalau gitu. Ini sudah selesai ya. Kalau ada